I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tifa Aulia, NPM 22141411002. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu teori kemungkinan. Pembahasan tentang perbandingan genetik pasti akan berhubungan dengan menghitung besarnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi atau akan muncul. Dalam genetika, kemungkinan yang dihitung adalah kemungkinan memisah dan bergabungnya gamet, atau lebih spesifik memisah atau bergabungnya alel. Hal ini berarti kemungkinan munculnya suatu fenotip atau genotip pada suatu individu. Apakah kemungkinan? Kemungkinan adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian. Artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat disebut mungkin akan terjadi, walaupun mungkin juga tidak atau belum terjadi. Kemungkinan seringkali juga disebut dengan nama lain seperti probabilitas, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Harapan akan terjadinya suatu peristiwa tidak sama untuk setiap peristiwa dan setiap waktu. Oleh karena itu, besarnya kemungkinan suatu peristiwa yang berbeda dapat sama atau dapat pula berbeda. Dasar-dasar teori kemungkinan. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, lalu kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang bebas. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diharapkan sama dengan perbandingan jumlah peristiwa tersebut dengan jumlah seluruh peristiwa. Formula matematiknya adalah K sama dengan X per X tambah Y. Kx besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. X tambah Y, jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, dalam kurung peristiwa X dan peristiwa Y. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang bebas. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih secara bersamaan sama dengan hasil kali besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematiknya adalah K, X, dan Y sama dengan Kx dikali Ky. K, X, dan Y besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan Y. Kx besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. Ky besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling terkait atau alternatif sama dengan hasil penjumlahan besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematiknya adalah K, X atau Y sama dengan Kx ditambah Ky. Kx atau Y besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X atau Y. Kx besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. Ky besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Selanjutnya, operasi binominal. Banyak masalah dalam genetika melibatkan berbagai peristiwa atau fenotip, dan kita harus menghitung besarnya kemungkinan peristiwa tersebut. Di dalam contoh ini,
Misalnya, perkawinan dua orang bergenotip AA, beberapa kemungkinan anak pertama bergenotip AA dan anak kedua juga AA, atau pertama A besar A kecil dan anak kedua A kecil A kecil. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, mari kita menggunakan operasi binominal. Cara pengoperasian binominal yaitu A ditambah B pangkat N atau A dan B besarnya kemungkinan dari suatu peristiwa, jika N banyaknya semua peristiwa. Selanjutnya operasi multinominal. Sampai di sini hanya mempelajari penggunaan teori kemungkinan untuk dua alternatif atau dua pilihan, yaitu kenyataannya dalam genetika adalah ada kalanya kita harus memprediksi lebih dari dua alternatif. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan operasi binominal, harus dengan operasi multinominal. Selanjutnya ada cara pengoperasian multinominal. Rumusnya sebagai berikut. N per W, X, dan Y, P pangkat W, Q pangkat S, X, dan R pangkat Y. Sama dengan N, yaitu jumlah seluruh keturunan atau faktorial. W, X, dan Y, jumlah keturunan dengan sifat fenotip atau genotip tertentu. P, Q, dan R, besarnya kemungkinan untuk sifat fenotip atau genotip tertentu. Selanjutnya yaitu menghitung besarnya resiko genetik. Menghitung resiko berdasarkan prinsip Mendel. Menghitung resiko berdasarkan analisis Bayes. Selanjutnya, menghitung resiko berdasarkan prinsip Mendel. Kasus yang pertama yaitu gen autosom albino. Sepasang suami istri memiliki seorang anak albino. Mereka berencana memiliki anak lagi. Pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinan anak keduanya albino? Langkah-langkah yang pertama yaitu langkah pemecahan yang pertama yang harus kita kerjakan supaya mudah menganalisis dan menunjukkan gambar adalah kita gambar silsilah keluarga tersebut sebagai gambar ini. Lalu, langkah pemecahan yang kedua yaitu menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut. Asumsi yang pertama yaitu albino disebabkan oleh alel tunggal resesif A pada autosom. Maka individu fenotip albino akan bergenotip homozigot seresesif AA dan individu normal bergenotip homozigot dominan AA atau heterozigot A besar A kecil. Asumsi 2 yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi sehingga C memiliki fenotip tersebut karena mewarisi gen orang tuanya. Langkah pemecahan yang ketiga, berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dianggap bahwa A dan B bersifat heterozigot karena mereka memiliki anak yang homozigot resesif AA, yaitu C. Bila A dan B keduanya bukan individu heterozigot, maka A besar A kecil tidaklah mungkin memiliki anak bergenotip A kecil A kecil. Langkah pemecahan yang keempat yaitu karena A dan B heterozigot, maka A besar A kecil kemungkinan memiliki anak berfenotip albino adalah sebesar 1/4. Jadi, kemungkinan anak kedua D berfenotip albino sama dengan 0,25. Perlu diperhatikan, jawabannya akan berbeda bila kasusnya adalah dua orang heterozigot untuk sifat albino menikah. Beberapa kemungkinan memiliki dua anak yang semuanya berfenotip albino.
Setiap anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan terlahir albino 1/4. Jadi, bila dua anak bersifat albino, kemungkinan adalah 1/4 X dikali 1/4 sama dengan 1/16. Adalah anak pertama dan anak kedua kejadian yang terpisah. Kasus 2A. Gen terangkai kromosom X hemofilia. Seorang lelaki penderita hemofilia B kawin dengan perempuan normal. Anak perempuan mereka kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki yang semuanya normal, serta seorang anak perempuan normal. Pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinan cucu pertama dari lelaki tersebut, heterozigot atau karir hemofilia? Selanjutnya, menghitung resiko berdasarkan analisis bias. Langkah yang pertama yaitu, sebagaimana kasus pertama, mula-mula kita harus menyusun silsilah keluarga tersebut. Seperti gambar 7.2. B adalah lelaki penderita hemofilia, sedangkan A adalah istrinya. Seorang perempuan normal adalah individu yang ditanyakan genotipnya. Menghitung resiko berdasarkan analisis bias. Langkah yang kedua yaitu menyusun asumsi genetik K untuk sifat tersebut. Asumsi yang pertama yaitu hemofilia disebabkan oleh alel resesif H pada kromosom X. Berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal, tetapi perempuan normal ada 2 kemungkinan genotipnya, yaitu HH besar atau H kecil H besar. Asumsi 2, dalam kasus ini tidak ada mutasi dan perkawinan terjadi sesuai dengan hukum Mendel. Selanjutnya, menghitung risiko berdasarkan analisis bias menggunakan langkah yang ketiga, yaitu berdasarkan asumsi di atas, kita akan melakukan perhitungan-perhitungan sebagai berikut. C. Jelas karir heterozigot karena dia mendapat alel H yang terkait kromosom X dari ayahnya, yang telah diketahui penderita hemofilia. Dengan kondisi di atas, maka C memiliki kemungkinan mewariskan oleh alel H pada keturunan sebesar 1/2. Langkah yang keempat, seorang perempuan, karena itu dia memiliki 2 kromosom X, satu diwarisi dari ayah yang jelas normal H, sedangkan satu lagi dari ibunya yang mungkin membawa alel H atau H kecil. Dengan demikian, kemungkinan I bersifat karir adalah 0,5. Kasus 2B, gen terangkai kromosom X hemofilia. Seorang lelaki normal B kawin dengan perempuan A yang diketahui pembawa atau bukan penderita gen hemofilia. Mereka memiliki 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Kemudian anak lelakinya adalah penderita hemofilia A, sedangkan anak perempuannya normal. Anak perempuan tersebut kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki dan seorang anak perempuan yang semuanya normal. Pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinannya cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karir hemofilia? Langkah yang pertama yaitu kita harus menyusun kembali silsilah keluarga tersebut. B adalah lelaki normal tersebut, sedangkan A adalah perempuan atau istrinya. B dan M dan N adalah lelaki saudara kandung C. M dan N penderita hemofilia A. Individu I adalah individu yang dinyatakan genotipnya seperti gambar 7.3. Seperti gambar ini. Langkah yang kedua, menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut. Asumsi yang pertama,
Dengan asumsi bahwa hemofilia disebabkan oleh alel resesif H pada kromosom X, berarti alel normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal ada dua kemungkinan, yaitu genotip H besar sesama H besar atau H kecil dan H besar. Asumsi 2. Dalam kasus ini tidak ada mutasi. Dan langkah yang selanjutnya itu langkah yang ketiga. Disinilah kita menggunakan analisis bias. Pada dasarnya kita harus menghitung dengan segala kemungkinan yang ada. Beberapa besar sebenarnya kemungkinan C bersifat heterozigot. Ada beberapa jenis probabilitas yang akan kita hitung, yaitu prior probability, konvensional probability, joint probability, dan posterior probability. Prior probability berdasarkan hukum Mendel, maka kemungkinan C bersifat heterozigot 1/2. Kemungkinan berdasarkan hukum Mendel ini ada besarnya prior probability. Konvensional probability. Kenyataan bahwa C memiliki 4 anak lelaki normal menyebabkan kita bertanya, benarkah C heterozigot? Besarnya kemungkinan seorang perempuan heterozigot memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar 1/2, 4 atau sama dengan 1/16. Perlu diterapkan sekali lagi, yaitu kemungkinan seorang perempuan heterozigot untuk hemofilia dengan syarat 4 anak lelakinya normal semua. Inilah yang disebut konvensional probability. Syarat ini dipenuhi oleh C, sehingga kemungkinan C heterozigot 1/16. Di lain pihak, bila C bukan karir, besarnya kemungkinan memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar 1. Joint probability. Kemungkinan menurut hukum Mendel, yaitu kemungkinan heterozigot H besar H kecil 1/2, dan kemungkinan homozigot H besar juga 1/2. Sedangkan besar kemungkinan menurut hukum Mendel dan melihat kenyataan yang ada, yaitu memiliki 4 anak lelaki normal. Jawabannya adalah 1/2 dikali 1/16 sama dengan 1/32. Inilah nilai yang disebut joint probability, bahwa C heterozigot dengan kenyataan memiliki 4 anak lelaki normal. Di lain pihak, besarnya kemungkinan bukan karir adalah 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya, posterior probability. Berdasarkan kenyataan bahwa C memiliki 4 anak normal, maka kemungkinan dia heterozigot adalah 1/32, sedangkan kemungkinan C bukan karir adalah 1/2. Menghitung probabilitas pada dasarnya adalah menghitung perbandingan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini kemungkinan C heterozigot dan tidak heterozigot adalah 1/32 dibanding 1/2 atau 1/16. Dalam kasus ini, berarti besarnya kemungkinan C heterozigot adalah 1/17. Nilai ini berasal dari 1/1 ditambah 16. Inilah nilai posterior probability. Selanjutnya yaitu menghitung resiko berdasarkan analisis bias. Langkah yang keempat, yaitu sekarang saatnya kita menghitung berdasarkan kemungkinannya I bersifat heterozigot. Besarnya I heterozigot sama dengan besarnya kemungkinan I mewarisi alel A dari ibunya, yaitu C. Sesuai hukum Mendel, maka besarnya kemungkinan ini adalah 1/2. Tetapi karena kemungkinan C bersifat heterozigot sama dengan 1/17, maka kemungkinan I bersifat heterozigot menjadi 1/2,
dikali 1/17 sama dengan 1/34 atau sekitar 3%. Dengan menggunakan teorema Bayes untuk memodifikasi perhitungan berdasarkan hukum Mendel memberikan nilai resiko yang jauh lebih kecil. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.